Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita masih bisa melanjutkan sesi kajian kita yang tentunya kajian lanjutan dari kajian sebelumnya. Kita mengawali untuk mengkaji bahasan tafsir Al-Quran secara sederhana tentunya. Dan diawali dengan paparan tentang pemahaman mengenal nama-nama Al-Quran, kemudian berlanjut pada pembahasan isti'adah atau makna isti'adah. Baiklah, kali ini kita masuk pada sesi kajian tafsir, tentu saja mengawali bahasan dan kita coba memahami dan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam satu di antara sekian banyak surat Al-Quran. Surat yang tercantum dalam Al-Quran ada 114 surat. Dan satu di antaranya adalah yang diletakkan dan disimpan pada surat nomor 1. Kita semua sudah kenal, sudah maklum, yakni surat Al-Fatihah. Menjadi istimewa surat Al-Fatihah, selain memang suratnya tidak panjang, simple, pendek, tapi penuh makna dan bahkan paparan tafsirnya termasuk yang luas ya, dari berbagai sudut pandang. Surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita kenal, seperti juga namanya, maknanya pun juga menggambarkan tentang isi yang terkandung di dalamnya, yakni Al-Fatihah adalah surat pembuka, surat muqaddimah. Walaupun secara kronologis urutan turunnya ayat dan surat ini tentu bukanlah surat pertama, bukan surat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Bahkan ayat ini menempati atau surat ini menempati urutan kelima sesuai dengan urutan turunnya surat. Setelah Al-Alaq sebagaimana yang kita kenal, kemudian setelah Al-Alaq Al-Qalam, Al-Mujammil, dan Al-Mudassir. Setelah keempat surat itu, kemudian menyusulah kemudian yaitu surat Al-Fatihah. Tapi tentu dengan bimbingan dan arahan Rasul berdasarkan wahyu dalam penyusunan surat atau ayat-ayat Al-Quran ini, maka Al-Fatihah diposisikan pada surat nomor 1 atau surat pertama. Sesuai dengan namanya, dan insya Allah nanti kita akan bongkar ya, sesederhana mungkin, atau mungkin malah kita bisa memahami sedalam mungkin nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Baiklah pemirsa sekalian, untuk yang sajian kali ini kita coba sebagaimana biasa kita mengawali dari sisi penamaan. Surat Al-Fatihah yang kita sebut adalah surat pembuka atau surat muqaddimah. Sebagaimana lazimnya kalau kita mendengar kata-kata muqaddimah ibarat dalam sebuah buku, maka demikian pula Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah sebagai muqaddimah, yang sebenarnya surat Al-Fatihah ini memenuhi penjabaran seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Seluruhnya sudah tercantum dan terwakili oleh surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Dan karena ini adalah merupakan surat muqaddimah, surat pembuka, maka bukan hanya sebagai surat yang
mudah dibaca, diingat, dan dihafal, tapi juga menjadi surat yang mendasar ya, yang dipahami dan sudah menjadi hafalan keseharian bagi setiap orang muslim. Singkatnya, kecil kemungkinan atau mustahil seorang yang mengaku muslim tidak mengenal dan tidak hafal tentang surat Al-Fatihah. Belum lagi yang kita tahu bahwa surat Al-Fatihah termasuk bacaan Al-Quran yang diwajibkan dan terus berulang berkali-kali kita baca. Ada beberapa nama dan sebutan untuk surat Al-Fatihah ini selain namanya Al-Fatihah, dan itulah salah satu yang menjadi istimewa dan unik bagi surat Al-Fatihah dibanding surat-surat lain yang tidak sebagaimana Al-Fatihah memiliki banyak nama. Dari sekian banyak nama yang terkumpul, konon kadanya ada 12 nama, kita ambil beberapa contoh nama yang cukup terkenal dengan surat Al-Fatihah ini. Selain Al-Fatihah sebagai muqaddimah dan pembuka artinya, juga mewakili makna dan isinya, maka ternyata Al-Fatihah juga disebut sebagai nama surat Sab'ul Masani. Sab'ul Masani, dan itu tercantum dalam ayat. Ketika Al-Quran juga mengatakan dan menyebutkan bahwa kami akan mengajarkan kepadamu Muhammad Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dengan dikatakan Al-Fatihah Sab'ul Masani juga memiliki makna bahwa karena pada faktanya adalah Al-Fatihah bacaan surat yang sering kita ulang-ulang. Dan kita bisa bayangkan ketika seharian kita mengulang-ulang surat itu, setidaknya juga mengingatkan kepada kita semua yang membacanya, memahami, dan mengerti apa yang dimaksud dengan surat Al-Fatihah itu. Paling tidak ketika setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, maka minimal orang muslim yang sehari-harinya melaksanakan sholat, setidaknya sholat wajib saja berarti sudah 17 kali mengulangi pernyataan yang sama. Ketika pernyataan yang sama kita sering ulang-ulang, berarti itu menunjukkan ada hal yang penting, ada hal yang harus selalu kita ingat, dan ada hal yang kita butuhkan ketika kita mengulang-ulang sesuatu. Dan mungkin tidak ada dalam bahasa keseharian kita mengulang-ulang sesuatu sebanyak itu, mengulang-ulang ungkapan sebanyak itu. Kemudian selain nama Sab'ul Masani, juga Al-Fatihah dikenal dengan nama lain, yaitu Al-Asas. Al-Asas artinya surat yang isinya berisi tentang pondasi, tentang dasar-dasar prinsip-prinsip keislaman, prinsip-prinsip keagamaan. Meletakkan nilai-nilai dasar dalam surat Al-Fatihah, ya, itu tercantum semua hal yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah, oleh setiap manusia. Sudah tercukup dan terwakili prinsip-prinsip dasar yang menggambarkan isi dari seluruh nilai ajaran agama Islam. Kemudian juga Al-Fatihah kita sebut dengan istilah yang sudah sangat dikenal dalam hadis Rasulullah, yaitu adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya Al-Quran, sentralnya kitab. Ini pun juga sama ingin mengatakan bahwa disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah mencakup seluruh apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran, sudah tersentral dan terpenuhi di dalam 7 ayat yang singkat itu. Dikatakan Ummul Kitab juga kita bisa urai satu persatu, ya. Setiap untaian kalimat mengandung arahan-arahan yang universal, menyeluruh, menyangkut segala kebutuhan kehidupan dalam kita beragama. Di sana ada pujian, di sana ada prinsip-prinsip pemahaman akidah, di sana ada gambaran kekuasaan Allah, di sana juga ada gambaran ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah. Tapi juga kemudian pada ayat itu ada pensikapan setiap manusia yang membaca Al-Fatihah, menggambarkan kesikapan dalam hidup. Tujuan hidup adalah beribadah. Dan juga di sana ada permintaan, ada permohonan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dalam Al-Fatihah digambarkan klasifikasi atau kelompok-kelompok manusia, 3 kelompok besar manusia
yang sampai akhir zaman ketika kelompok ini ya tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita batalkan, tidak bisa kita hindari. Mau sepanjang apapun masa yang kita lalui, maka kehidupan manusia meliputi pilihan ketiga kelompok itu. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan itulah orang-orang yang kita serukan, yang kita minta kepada Allah agar kita termasuk pada orang-orang yang Shiratal Mustaqim dalam istilah Al-Fatihah. Kemudian juga digambarkan yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, para pembangkang, para pelanggar, orang-orang yang melawan dan menentang setiap aturan dan syariat Allah. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang sesat, orang-orang juga yang berperilaku salah, tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu, tidak paham, mereka tidak berada di jalan yang benar. Gambaran-gambaran itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah sudah cukup mewakili nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip keislaman yang terpenuhi segala sesuatunya, apa yang terkandung dalam Al-Quran semuanya. Tapi juga tidak kalah menarik, selain nama-nama yang cukup populer itu dan memiliki makna yang mendalam, juga ada disebut bahwa Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu Al-Wafiyah, penjaga, sebagai ayat penjaga, ayat pemelihara, ayat yang bisa mengawal prinsip-prinsip kehidupan kita dalam berakidah, dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyebut Al-Fatihah itu surat Al-Kafiyah, atau Kafiyah itu adalah surat yang sudah mencukupi seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Gambaran sesuatu yang meliputi kehidupannya, alam sekitarnya. Yang juga yang tidak kalah menarik, ternyata ada juga yang menyebut surat Al-Fatihah itu adalah As-Syafiyah, penawar. Penawar artinya ayat yang bisa menjadikan jiwa kita bertambah keimanan, nyaman, dan memiliki jiwa-jiwa sakinah, tentram, karena sudah terpenuhi segala apa yang kita maui terkait dengan prinsip-prinsip agama Islam, dari mulai persoalan tauhid, dari mulai persoalan kedudukan Allah, sifat-sifat Allah, kasih sayang Allah, sampai kepada kekuasaan Allah, sampai kepada kewenangan Allah, dan pada akhirnya kemudian sikap manusia mesti seperti apa kepada Allah, maka itu sudah cukup terwakili dalam surat Al-Fatihah. Inilah ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembuka, kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi setidaknya ayat demi ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengenalan nama-nama ini juga menjadi sebuah awal untuk bisa lebih kita mengenal lebih dalam lagi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing atau tiap-tiap ayat, bahkan tiap kalimat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.